Cuma dulu sebelum aku seperti ini, where were you? Kemana aja? Ngelirik Kak. Gimana Brian nanggapinnya? Ya nggak apa-apa. Brian masih senang mungkin untuk mencari perempuan lain gitu. Sebelumnya iya. Iya. Sebelumnya mungkin ya pernah lakukan. ada 3 kali kesalahan yang dibuat, dan itu menurut aku itu nyakitin buat aku. Cuma dia tuh kayak entah nggak mau cerita, entah kayak nangis atau yang kayak gimana gitu. Jadi maksudnya tuh gue pengen nyelesain nih masalah nih, cuma lu malah aneh-aneh, entah malah ngilang gitu, apa nggak lagi ngobrol kayak gini, ntar malah pulang apa kemana gitu kan. Maksudnya kan pengen diselesain nih. Kalau gue nyusahin hidup lu, ngapain lu mau sama gue? Ya karena lu di bawah tanggung jawab gue. Halo guys, sekarang aku lagi mau ngobrol-ngobrol nih bareng sama Kak Furi Harun di sini, dan ada juga ini idolnya namanya siapa nih Kak? Heavy. Heavy, hai Heavy. Yeah. Nah ada juga di sini JJ, dan pacarnya baru JJ ini ada siapa sih? Brian. Ya aku tuh ingetnya Roy terus, karena kan emang itu yang terkenalnya waktu itu viralnya JJ sama Roy gitu kan. Nah sekarang tuh yang sebenar-benarnya adalah pasangan JJ itu adalah si Brian. Oke, so how's life JJ? Baik Kak. Iya sih ya. JJ ngantuk? Enggak. Iya. Tapi kalau dari Kak Furi sendiri ngelihatnya gimana? Dari JJ-nya gini, dari karakternya JJ tanpa JJ harus ngomong dulu atau JJ harus menjelaskan gitu. Mungkin menurut Kak Furi sendiri karakter JJ gimana? Sebenarnya kalau JJ sih kayak anak muda pada umumnya, dia pengen ngelakuin apa yang dia suka. Tapi karena sekarang orang banyak banget menyoroti dia gitu, kadang suka muncul ketidaknyamanan juga. Terus sekarang kalau mau memberikan statement juga takut salah gitu. Jadi nggak bisa seperti dulu lagi. Jadi mungkin ada banyak perubahan di dalam kehidupannya JJ. Bener gitu JJ? Ya, apa yang JJ rasain bener atau ada miss-nya? Nggak apa-apa kalau misalnya emang nggak yang JJ rasain itu. Ada benernya, tapi ada miss-nya juga. Oh gitu. Miss-nya dalam? Kenapa gitu miss-nya? Sebenarnya Zizi itu orangnya bisa leluasa, cuman kalau soal ngomong baik-baik kayak gimana tadi Kak Furi ngomong tadi? Maaf. Jadi kalau misalnya sekarang mengeluarkan statement, JJ tuh harus berpikir karena apa yang diomongin suka jadi sorotan publik gitu. Sebenarnya nggak harus, jadi itu sebenarnya nggak harus mikir dulu sih. Lebih ke pengen lost, cuman malu-malu aja. Mungkin aku ngerti kali yang dimaksud JJ itu adalah pengen menjadi diri sendiri, cuman mungkin gimana ya, karena tuntutannya harus bisa menutup dan membatasi mana yang harus dibicarakan dan mana yang tidak, mana yang harus disampaikan dan mana yang tidak, dan dengan cara seperti apa menyampaikannya mungkin JJ masih meraba-raba, bener gitu, kayak gitu menurut JJ. Iya. Tapi ya memang kalau misalnya di dunia entertain ini emang berat di situ ya, kayak kadang kita pengen menjadi diri kita sendiri, kadang kita pengen kayak ngeluarin kenapa sih kok gue nggak bisa jadi diri gue sendiri, kenapa orang nggak bisa terima gue? No, kita nggak bisa, kita public figure. Kita harus memberikan dengan kita sudah menyetujui diri kita dan menyerahkan menjadi seorang public figure, ya artinya kita harus menerima apapun konsekuensinya gitu loh, karena hidup kita semua akan terus dipantau orang, dicontoh orang, jadi kita harus memberikan contoh yang baik gitu. Iya. Kenapa nih JJ sekarang kelihatan lebih kalem nih kalau menurut Brian sendiri? Sebagai sosok pasangan yang udah setahun kan ya kenal JJ. Ya dia emang ya mungkin ini kali ya, kalau ada maunya kali, jadi lagi kalem-kalem gini. Lagi ada maunya? Iya. Ini tuh kalau aku baca ya kayaknya antara JJ sama Brian lagi ada masalah apa gimana? Nggak tahu sih ini tadi dia. Kenapa J? Nggak ada masalah apa-apa.
Oke deh, kalau gitu karena ini kita ngebahas soal masalah percintaan Brian dan JJ aja ya. Kan kita udah sama-sama tahu, JJ tadi udah cerita kalau udah menjalani selama 1 tahun ya sama JJ ya. Apa sih yang Brian rasain buat JJ? Apa definisi cinta buat Brian? Lebih ke ngebuktiin sih kalau setia itu ada. Kan kalau buat kaum milenial sekarang kan kebanyakan kalau cewek itu pengen tuh dapet cowok tuh yang setia gitu. Cuma mungkin ada yang nggak kesampean gitu. Tapi di sini aku tuh pengen ngebuktiin kalau setia tuh ada gitu. Dengan apa? Dengan ya gimana ya, ngebuktiin gitu kalau misalkan cara sayang sama dia tuh gimana gitu. Maksudnya tuh yang dia mau cara disayang tuh gimana, lebih ke nurutin sih. Jadi kamu lebih menuruti apa yang JJ mau, mungkin dengan rasa sayangnya seperti apa, Ya, JJ nyamannya seperti apa, kita kan kayak gitu. nggak bisa kalau misalkan kayak nerapin cara kita sendiri gitu. Kita kan harus butuh penyesuaian kan. Nah, kalau menurut Brian sendiri, JJ lebih suka seperti apa orangnya? Jadi itu lebih suka ya yang ini aja sih, dia lebih suka orang yang belak-belakan aja sih, nggak suka yang kayak misalkan kita ditanya ini bilang ternyata enggak. Itu lebih suka yang jujur, iya, apa adanya. Apa Selama ini adanya. Brian udah menjadi atau sudah berusaha menjadi seperti apa yang JJ inginkan? ya Atau masih ada yang ngerasa kurangnya? gimana, masih ada kurang. Enggak, kalau dari Brian sendiri? Kadang kan kita menyadari kekurangan kita sendiri. Iya, mungkin ada sih kurangnya, nggak sepenuhnya ya. Maksudnya nggak sepenuhnya bisa kayak apa yang dia mau. Iya. Pasti masih ada kurangnya. Pasti kadang-kadang kalau nggak sesuai dengan apa yang JJ mau, itu menimbulkan suatu masalah kan? Bagaimana caranya Brian menyikapi? Caranya ya nggak pakai emosi sih. Kalau aku sih lebih ke sama-sama pakai kepala dingin gitu, diobrolin kenapa. Jadi kan ada yang kalau misalkan rasain masalah tuh entah main fisik gitu. Cuma ini kan kita kan bisa gitu dibicarain dulu, biar kita tahu nih dia kenapa gitu, nggak sukanya di mana, apa salahnya di mana. Jadi kalau aku sama Jiji sih lebih ke diomongin dulu gitu ya, apa si Jiji salahnya di mana, aku salahnya di mana, gitu sih. Rata-rata dari semua masalahnya selesai. Iya. Dan kalau menurut JJ sendiri, yang dari cerita Brian tadi ceritain ke JJ, bagaimana cara JJ menanggapi Brian di setiap hubungannya JJ? Setiap ada masalah, menyelesaikannya bagaimana? Nangis. Kenapa nggak coba dibicarain? Karena kalau orang emosi nggak bisa diajak ngomong. Kenapa JJ bertahan? Karena sayang. Bagaimana biasanya kalau berantem? Nggak tahu deh, lupa. Tapi apa JJ sayang sama diri JJ sendiri? Kadang sayang, kadang nggak. Bagaimana JJ bisa sayang sama diri JJ sendiri? Bagaimana JJ bisa sayang sama orang kalau JJ nggak ngerti bagaimana cara menyayangi diri sendiri? Nggak tahu sih cara buat sayang sama diri tuh, nggak tahu caranya gimana sih. Cuma dia tuh kayak entah nggak mau cerita, entah kayak nangis atau yang kayak gimana gitu. Jadi maksudnya tuh gue pengen nyelesain nih masalah nih, cuma kok malah aneh-aneh, entah kayak malah ngilang gitu, apa nggak lagi ngobrol kayak gini ntar malah pulang, apa nggak apa kemana gitu kan. Maksudnya kan pengen diselesain nih. Oke.
Mungkin setiap orang punya caranya sendiri Nah, untuk itu dia dia. menenangkan diri dan menyelesaikan masalahnya. Mungkin nggak harus semua orang itu mengikuti mau kita, cara kita. Karena kan nggak semua harapan kita akan sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Kamu nggak bisa, misalnya ya, kalau aku juga tipikalnya sama seperti Brian. Mungkin ingin masalah tuh selesai detik itu juga. Tapi kan kalau pasangan kita bukan tipikal yang seperti itu, kita juga harus bisa memahami. Karena ini dalam satu hubungan bukan hanya kita dan bagaimana kita menyelesaikannya, tapi bagaimana cara dia juga menyelesaikan dan melihat masalahnya, gitu kan? Cuma ya kalau aku sih ya udahlah, maksudnya kalau emang nggak mau diselesain sekarang gitu, kalau emang pengen nenangin diri dulu gitu, ya it's okay, apa-apa. Tapi jangan diem-dieman gitu nanti akhirnya. Mungkin dengan diam dulu baru bisa diomongin baik-baik. Iya, pelan-pelan. maksudnya kan setelah itu pasti diem-dieman gitu. Makanya ya entah aku yang ngajak ngobrol duluan gitu, biar nggak diem-dieman. Kapan terakhir JJ berantem keras dengan Brian? 4 bulan yang lalu kayaknya. 4 bulan yang lalu. Apa pemicunya? Sebenarnya salah dia sih. Kenapa? Nggak apa-apa kan di sini terbuka. Siapa tahu bisa nyelesain masalahnya, bisa dicari jalan tengahnya. Karena kalau dulu sih sering berantem cuman karena gara-gara perempuan aja sih. Cuman ya sekarang sih aku udah nggak terlalu peduli banget gitu Kak. Mau dia ngeliat siapa, mau dia ngelirik siapa, mau dia balikan sama siapa, nggak peduli. Kalau dulu iya, dulu aku ngemis, dulu aku bego gitu iya. Cuman kalau untuk sekarang aku lebih mentingin diri aku aja deh. Kalau mungkin ini bakal jadi his last chance buat perbaikin dirinya. Terus kalau dibikin satu kesalahan lagi yang menurut aku itu fatal, aku mau udahin duluan dari aku sendiri. Karena dulu kalau aku kan nggak mau ditinggal, maunya sama dia. Kalau dia yang minta udahan, aku yang begging, aku yang ngemis. Tapi untuk sekarang kalau misalnya dia bikin kesalahan lagi, aku yang pergi. Gimana Brian nanggapinnya? Ya nggak apa-apa. Brian masih senang mungkin untuk mencari perempuan lain gitu. Sebelumnya iya. Iya. Sebelumnya mungkin ya pernah ada 3 kali kesalahan yang dia buat, dan itu menurut aku itu nyakitin buat aku. Cuman bodohnya aku bisa maafin lagi gitu. Walau dulu sering bicara dan berkata kalau dia cukup satu perempuan, tapi that's bullshit I think. Jadi kadang orang baik dan orang bodoh tuh beda tipis ya. Jadi memang maksudnya bukannya untuk mengucilkan Brian juga, enggak. Ini untuk cerita dari aku sendiri juga ya. Cuman kadang tuh kita kalau mau mengulang membaca buku yang sama, lu udah tahu endingnya bakalan kayak gimana. Tapi lu baca lagi dari awal, lu mau baca, lu nggak akan bisa merubah endingnya. Lu yang bisa ubah adalah jalur ceritanya. Bukan endingnya, tapi bisa ngubah alurnya. Ya. Caranya mungkin yang dirubah. Kalau endingnya nggak akan bisa berubah dengan cara yang sama. Mungkin kalau misalnya masih ada rasa sayang atau satu sama lain JJ tapi sayang sama Brian. Sayang? Sekarang yang JJ rasain untuk Brian apa? Sayang tapi nggak sesayang dulu gitu Kak. Nggak sesayang, nggak secinta, nggak sebodoh, nggak segila dulu gitu. Kalau dulu kan kayak nggak bisa banget gitu, 1 menit aja ditinggal, sedetik aja pun kayaknya nggak bisa deh ditinggal. Tapi kayaknya sekarang kalau lu mau pergi 24 hari, lu mau pergi semenit, I don't even care anymore. I know that there is some problem sekarang between both of you ya. Kalau boleh tahu masalah apa? Kalau aku bukan yang mau bawa-bawa soal masalah lalu ya. Cuman masa lalu, cuman ya pertengkaran yang menurut dia kecil dan menurut aku tuh besar itu
Kan beda ya, kalau laki-laki kan ngerasa Hela itu kan kecil, ngapain sih lo iniin banget gitu. Tapi bagi perempuan kan beda. Iya. Di suatu saat mungkin aku bikin komit sama dia, terus aku ngejalanin hubungan sama dia. Kalau dia pernah, mungkin kalau dulu dia keinget sama masa lalu ya that's fine, aku juga pernah kok. Tapi kalau misalnya terus-terusan kayak gitu, terus buat apa adanya aku? Iya. Ada masa lalu yang datang di kehidupan Brian? Dia yang nyari tahu tentang masa lalunya, bukan masa lalunya yang datang. Justru masa lalunya emang udah pergi, udah nggak suka, udah muak dan tinggalin dia, tapi dia sendiri yang masih ngincer-ngincer dulu. Cuman ya I don't know why, I was there for him. Aku ada buat dia, aku ada di samping dia, tapi dia nggak ngelirik ke situ. Dia ngeliatnya ke belakang. Tapi ya sekarang untuk saat ini ya dia ngeliatnya aku. Cuma dulu sebelum aku seperti ini, where were you? Kemana aja? Ngelirik kak? Ngeliat kak? Kayaknya enggak. Itu yang Jeje rasain. Iya. Yang menurut Brian mungkin Brian merasa sudah, apa yang udah kamu lakukan Brian? Tanggapan Brian? Gimana ya? Kaget sih dia ngomong gini. Kenapa tidak pernah diomongin sebelumnya? Karena dia nggak pernah mau ngobrol, dia nggak pernah mau buka conversation duluan. Sedangkan aku yang dulu, aku adalah tipikal perempuan yang dimana kalau lagi ada masalah aku selalu nanya, kamu kenapa? Ada apa? Mau ngomong atau enggak? Tapi dulu dia selalu mengecilkan aku, dimana aku orangnya tuh kayak, karena lu terlalu kecil, lu masih kecil, lu nggak bakal ngerti apa yang gue bicarain, apa yang mau gue curhatin ke lo, apa sih yang mau gue curhatin sama lo, apa sih yang mau gue ceritain ke lo kan nggak bakal ngerti, lo nggak akan ngerti. Dan dia cuma bisa cerita sama sahabat perempuan aku, which that hurts me a lot. Wow, Complicated ternyata ya. bagaimana tanggapan Brian? Ya nggak apa-apa sih kalau dia ngomong begini juga. Ini supaya kamu tahu aja gitu, dulu itu yang aku rasain. Untuk sekarang sih aku, ya sayang, aku juga mau rubah sikap aku pengen dia juga berubah, and aku masih ngasih kesempatan ke dia, dimana ini kesempatan terakhir dia buat berubah gitu. Itu adalah alurnya gitu kak. Yang sebelumnya aku nggak tahu alurnya mau gimana, nanti endingnya apa. Kalau dulu alurnya sih yang aku dulu pikirin tuh alurnya aku bakal terus menjadi perempuan yang bodoh yang akan terus-terusan nunduk di kaki seorang laki-laki gitu loh. Tapi sekarang gue mau lo yang tunduk di kaki gue, bukan gue yang tunduk di kaki lo. Actually you cannot be like that ya. Biar bagaimanapun laki-laki derajatnya memang di atas perempuan. Memang meskipun ada kesetaraan sekarang, tapi kita tidak bisa menginjak-injak harga diri laki-laki. Meskipun, tapi harus dengan laki-laki yang worth it. Yang memang actually gue belajar satu hal sih, semua orang akan nyakitin lu kok Etienne. Iya, I know. Lu akan tetap merasa sakit hati. Iya. Lu tinggal cari siapa yang worth it for suffering gitu. Jadi nggak akan ada manusia yang sempurna. Mungkin menurut Brian, lu tidak akan bisa mencari perempuan yang seperti mau lu 100%, enggak. Karena yang akan lu dapetin bukan apa yang lo mau, tapi apa yang lo butuhkan. Yeah, that's what I mean. That's what I wanna say. Tapi aku nggak bisa terlalu penuh spesifikasi untuk bicara apa yang aku mau leluasa, apa yang mau aku sampai, mungkin bisa dari kakak sendiri. Dengan background mungkin gini, gue tahu lu punya past life, gue tahu Jeje juga pasti punya ya di masa pastnya, yang menjadikan itu ngebentuk kalian sekarang tanpa mungkin kalian sadari itu adalah yang ngebentuk kalian sekarang gitu. Kenapa lu nggak bisa lihat ada itu di balik JJ gitu, Brian? Sebenarnya lihat, cuma maksudnya kan itu gimana ya, posisinya tuh bukan gara-gara ada masalah apa ya, bukan masalah hubungan. Masalah apa? Jadi itu kan posisinya kan dia lagi kabur dari rumah, semua hidup dia yang nanggung, ya mau nggak mau ya gua akhirnya nyari duit buat dia, semua banting tulang buat dia.
menurut lo? Kalau menurut aku sih, in that day before, di hari sebelum aku pergi dan di awal sebelum aku melakukan semua kejadian yang udah aku alamin sampai melangkah ke sini, aku pernah ngerasa nyesel sih mau ngedeketin dia, karena sekarang aku ngerasa kayak wow, I'm a stupid girl gitu. Aku ngerasa bodoh sih, kayak selama ini dia emang banting tulang banyak, effortnya juga banyak banget, cuman kadang aku kalau kadang tuh ngerasa kayak walaupun harga diri dia juga sempat ngerasa rendah karena aku, tapi aku pun ngerasa harga diriku aku hilang karena Kenapa? dia pernah ngatain aku I'm not worth it, and aku apa dia bilang waktu itu ya, aku nyusahin hidup dia gitu. Kalau gue nyusahin hidup lo, ngapain lo mau sama gue? That's true, right? Ya karena lu di bawah tanggung jawab gua. Buat apa tanggung jawab soal aku kalau misalnya emang lu gak suka, lu tinggalin aja, nggak usah pakai babi bu bebo, biarin aku ngerasain sakit di mana sakit pas waktu itu. Nggak usah, maksud aku kalau emang mau tinggalin tuh nggak usah yang kayaknya kita nggak bisa deh ngebenerin hubungan ini lagi, kayaknya aku nggak perlu itu. Kalau mau tinggalin sekalian jahat aja sekalian. Jadi di pas posisi aku lagi down, you leave me when I was really down there. Jadi nggak perlu ngomong kayak aku nggak bisa ngelanjutin lagi. That hurts me a lot. All I need is lu tinggalin, tapi ya secara kasar. Kalau lu bisa kasar, lu tinggalin gue secara kasar, not in the right way. That's what I need. Kenapa? Butuh pembuktian? Enggak sih kak, karena aku ngerasa kalau aku lagi ngerasa di bawah banget dan lagi ngerasa sakit hati banget, lagi ngerasa capek banget dan lain-lain, semua yang misery lah ya. Ya aku ngerasain di titik itu aja, jangan sampai sekarang gitu. Jangan sampai tek lagi ngangkat tapi masih ada kayak bukan arwah kayak dark spot yang darknya itu masih ada gitu, yang melayang di atas kepala aku. Aku tuh orangnya, jujur deh, aku orangnya nggak bisa banget diteriakin, dibentak dikit itu aku nggak bisa. Aku punya based on my trauma itu pasti aku bawaannya kalau lagi ngalamin hal seperti itu aku nangis, terus aku cuma bisa minta maaf sama diri aku sendiri sih, itu aja. Kalau menurut Kak Fuli sendiri ngelihatnya gimana? Tadi kan Kak Fuli udah dengar banyak cerita dari JJ, dari Brian. Ya di usia-usia kayak gini ya, usia yang penuh dengan pergolakan, dengan trauma-trauma dari masa lalu, ya baik dari kedua belah pihak Brian dan JJ, mereka masih saling support dan membutuhkan. Cuman mungkin komunikasinya diperbaiki aja, kayak gitu. Karena JJ itu will be the rising star loh. I'm sorry Kak, boleh potong? Ya. Maaf ya. Ya, oke. Sebelum kakak ngomong di hubungan aku cuma perlu komunikasi, hampir 1000%, 1001 orang yang pernah aku curhatin tentang dia, itu semua jawabannya sama kayak kakak. Komunikasi itu penting. Aku udah coba, tapi nggak ngaruh. Ya udah aku tunggu. Dan itu sudah berapa lama kamu coba untuk komunikasi sama Brian, tapi Brian nggak bisa open communication? Kayaknya terakhir itu pas April kemarin aku mulai berhenti buat nanyain kabar. Aku mulai nyoba ngilang, aku mulai coba kayak ngeberaniin diri aku buat lu lupain deh dia. Terus sekarang lagi kayak gini, lu pikirin kerjaan lo. And that's awesome sih, karena aku ngerasa dimana kalau aku cuma mikirin dia terus,
kayaknya aku nggak bisa lepas gitu kan rasanya dari dia. Betul. Cuman selama pas kemarin aku awal-awal naik muncak di viral itu, aku ngerasa dimana ternyata nggak cuman kehidupan itu nggak cuman soal hubungan dan cinta dan teman-teman dan lain-lain. Ternyata ada kerja, ada dimana harus ngerasain yang lain-lain gitu. Tapi ya pada saat yang kemarin aku mulai muncak naik, dimana tuh posisi kita bergantian. Iya, Dimana pas kamu naik dia turun. dimana aku jadi ngerasa jadi dia yang di masa lalu, di masa-masa kelamnya aku, dan sekarang dia ngerasain jadi aku gimana. Iya, jadi kamu juga di sini kan pengen balas budi juga. Kamu bukan orang yang Aku melupakan. nggak dendam, Iya, nggak dendam. betul. Jadi kayak aduh masa sih gitu, dulu pada saat aku masih di bawah, dia kasih kamu effort gitu. Cuman kalau kalian masih saling mencintai, nah Brian ada saatnya kamu untuk open komunikasi kayak gitu. Mumpung hubungannya kan sekarang kalian masih berdua, ya diperbaiki gitu, karena JJ ini butuh kasih sayang, butuh support. Dia bakalan jadi the rising star, bukan cuman karena viral di TikTok doang kemarin, enggak. Next dia akan banyak pekerjaan dan dia butuh support, orang yang sangat mencintai dan menyayangi kayak gitu sih. Kayak kamu itu sosok laki-laki yang buat dia bukan cuman sebagai boyfriend, tapi juga yang mengayomi di saat dia down, kamu ada di sisinya, itu sih. Ya emang dari dulu that's what I need gitu. Dari dulu emang itu yang aku butuhin. Tapi kalau dari Kak Puri sendiri ngelihat hubungannya kira-kira akan bertahan lama kah atau Bertahan lama kalau Brian-nya mau berubah. Tuh, tadi aku juga dapet jawabannya. Brian tinggal open heart. Kadang kan gini, kalau pemikiran laki-laki dengan perempuan kan agak sedikit beda ya. Beda. Karena laki-laki aduh masa sih yang kayak begini aja diributin, tapi itu adalah big deal buat perempuan. ya karena Itu perempuan adalah pakai suatu- perasaan. Iya, suatu mungkin kalau itu menurut dia itu apakah hal kecil ya? Tapi menurut kita kan Hal harus besar. Banyak kok di rumah tangga pun terjadi, misalnya suami gue naro handuk di kasur, itu big deal banget buat gue karena gue capek ngeberesinnya gitu. Iya. Jadi lu tuh kayak nggak ngehargain perasaan gue, padahal suami ngerasa apa sih lu tinggal pindahin Cuma doang doang. gitu kan. Iya, Nah itu iya, it's a iya. kind of different thing, iya. Itu beda dua kepala. Baiknya mungkin karena Brian juga masih muda, tapi dengan berjalannya waktu mudah-mudahan setelah kita ngobrol sekarang Brian bisa lebih belajar lagi, lebih bijak gitu. Iya. Iya. Ya, dan Tapi Brian perempuan- juga kayaknya nggak mau kehilangan ya. Apa? Nggak mau kehilangan untuk saat-saat ini dia lebih berpikir tentang masa-masa kemarin yang menyakitkan. dialami, Ya. ya. Jadi kayak ternyata dengan statusnya JJ yang seperti sekarang ini, JJ masih mau open hands. Jadi kamu juga pengen bayar kesalahan-kesalahan karena ada penyesalan gitu. Cuman mungkin gengsi, Sel. Jadi orang yang nggak terbiasa untuk belajar romantis tuh kan biasanya ini ya. Padahal JJ tuh dikasih kembang atau diusapin, itu dia udah happy banget loh. Nggak mesti dikasih sesuatu yang mahal gitu. Betul kok, kapan? Gimana tuh? Mulai belajar romantis? Mungkin karena kalau yang aku baca dari dia ya, Iya. mungkin karena dia punya masa lalu yang gak enak dari orang tuanya, dari keluarganya, dan banyak hal yang mungkin aku belum tahu, belum aku gali lagi, belum aku cari tahu lagi. Cuman kalau yang aku tahu itu memang traumatize ya buat dia. Betul. Cuman ya yang bikin dia gengsi itu juga pasti karena dia juga kurang komunikasi dengan orang tua dan keluarganya, sehingga pun untuk komunikasi seperti ini sama sama pasangannya itu sulit kali ya. Betul. Tapi kalau dari dia sendiri, dia sudah ingin berubah sih. Dan ingin mencoba perlahan-lahan. I know he's gonna try that. Makanya aku masih tetap di sini kan. Betul. Cuman yang aku bilang kesempatan terakhir ini, dimana lu kalau belum berani coba terus, lu nggak nyobain lagi, lu masih buat kesalahan lagi atau I don't know ya kesalahan apa, mau yang sama atau beda, ini bakalan jadi hari terakhir dia dimana dia ngeliat aku. Oke. Iya, jadi apa yang bakalan Brian lakuin nih nanti setelah deep conversation kayak gini? Apa ya? Deep talk ya jadinya. Iya, deep talk. Ya mungkin ya lebih terbuka sih, cuma ya balik lagi ke dia. Maksudnya kalau emang mau cerita ya tinggal cerita gitu.
Ya kan nggak bisa begitu. Kadang juga kan sebagai orang yang lebih tua mungkin kan yang mulai konversi. Iya. Jadi sih kalau buat sekarang Sering udah kok mulai sekarang. nanya Udah gitu. mulai nanya-nanya. Makanya aku bilang kenapa aku masih mau stay, ya karena memang Melihat ya, ada perubahan. gitu. Ya. Yang sebelumnya gimana ke aku berusaha menjadi Jadi, lebih baik. lebih tepatnya lebih kayak aku kenal dia di mana aku kenal dia di awal. Yang dulu aku cari itu yang di masa dia waktu keras, dia suka marah-marah, dia temperamental. Itu yang aku pertanyain di kepala aku. Brian yang gua kenal dulu di mana? Itu yang aku cari dan baru kesampaiannya tuh pada saat ini. Dan baru dijawabnya ya pada saat ini. Aku udah nemuin di mana ini yang gua kenal, bukan yang kemarin. Bukan yang kemarin. Oke. Ya mudah-mudahan ya Sel. Tapi nanti mereka harus ngambil kartu deh biar aku Ya, bisa baca. mau coba nggak? Ya. Ambil dulu ya. Siapa? Sini. Brian 1, JJ 1 nih. Ini. Aku mau lihat siapa yang bakalan ngalah nih. Kak Furi di mana? Bebas. Enggak. Enggak. Ya, ini deh. Oke. Lalu JJ. Nggak, maksudnya Kak Furi mau duduk nggak di sini? Enggak deh. Ntar aku bacain di situ. Oke. Apa itu kartunya? Let me see. Oh, cinta banget. Ini JJ nih yang lagi ragu-ragu nih. Oh, JJ tuh lagi ragu-ragu. Aduh, ini beneran gak sih gua gitu kan? Oh, jadi yang lebih ada keraguan itu dari JJ? Dari JJ, bener gak sih? Ini gambarnya The Hangman ya? Iya. Masih. Kalau- Ini bener nggak kamu mau berubah? Tapi kalau buat Brian Maharani, artinya untuk saat Mengagumkan. ini the one and only. Dia pengen banget untuk bisa membahagiakan dan bahagia bersama. Untuk mencukupi JJ. Ya, untuk bikin bahagia Ya, lah gitu. jadi sebenarnya mungkin dibalik sebuah gengsi, ego kita sebagai seorang manusia yang pastinya gue juga kalau berantem sama pasangan gue akan merasa lo yang salah, gue mau udah bener gitu kan, Iya, meskipun iya, gue iya. tahu sebenarnya gue salah, Iya, gitu ya. tapi kan nggak akan ada yang mau ngaku salah. Nggak ada yang mau ngaku. Iya, tapi kenapa lu nggak jadi orang itu gitu? Kenapa lu nggak mencoba untuk menjadi seperti itu gitu? I mean, both of you, siapapun untuk ke masalah ini ke depannya lu punya pasangan yang lain, kenapa nggak mencoba? Kayak gue belajar begitu, maksud gue belajar untuk kayak Mengakui udahlah salah. daripada gue tunjuk dia yang salah, gue yang salah. Salah lu apa? Ya gue salah karena gue milih lu. Gue salah karena gue membiarkan lu. Itu salah gue. Gitu. Jadi lu jangan nyalahin dia karena dia emang dia. Lu yang bisa rubah sendiri. Lu nggak akan bisa ngerubah orang kecuali dia mau berubah sendiri. Oke, well guys, kalau begitu kita udah selesai di sesi curhat kali ini. Ya ampun, menyentuh sekali ya kali ini ya. Iya. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan banyak pelajaran buat JJ juga bisa mampu memberikan banyak pelajaran dan akhirnya kalian bisa lebih saling terbuka ya dalam berkomunikasi ya. Oke, well kalau begitu thank you Kak Furi. Kak Furi ada Sama-sama. pesan-pesan nggak nih buat JJ? Pesan-pesan Sama buat Brian. JJ sama Brian. Masih muda, masih banyak harus belajar tentang banyak hal. Jadi selagi kalian bisa bergandengan tangan dan memeluk satu sama lain, holding each other aja, kayak gitu. Ya. Ya. Pelukan dong. Pelukan dong. Ayo dong. Adalah masalah selesai kalau lu Iya. peluk dan saling ngalah. Pemalu Yaudah ya, aku yang JJ minta ya? maaf. Yaudah aku juga minta maaf. Dia pasti akan ngomong begitu beres. Iya kok. Iya tuh, bantalnya diawasin dulu tuh. Ayo. Ayo dong minta maaf. Siapapun yang salah, siapapun yang salah, gue udah Iya. bilang jangan pointing on others. Lu akuin aja dulu lo salah. Dengan begitu semua orang akan juga Happy. ngerasa diri dia lebih gak enak lagi. Oke deh guys, kalau Oke. gitu ya. Oh, tuh Nah, kan ngalah lo JJ. Brian. Ya, Dia ini udah dari tadi mau dipeluk dia mukanya asem banget begitu. Ya tapi kan aduh. coba dulu lagi. Kenapa tuh JJ mau ngalah lo Brian? Iya. Tunjukin Ini dong, kalau dilihat-lihat gentleman. Brian yang keras ya kayaknya ya. Brian Dia harus jauh tunjukin lebih dong. keras. Oke kalau gitu deh guys, kita see you next week.